Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anjirangan Pangestu dengan NPM 2459201030 di kelas A. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan hasil analisis insiden keamanan informasi dalam rangka UTS mata kuliah Manajemen Keamanan Sistem Informasi. Kasus yang saya analisis adalah insiden spear phishing yang menargetkan akun email guru di lingkungan institusi sekolah. Masuk ke PPT-nya. Sebelum masuk ke inti pembahasan, berikut adalah agenda presentasi yang akan saya paparkan. Saya akan mulai dari profil organisasi sebagai konteks kasus, lalu masuk ke identifikasi insiden, dilanjutkan analisa risiko, evaluasi kontrol keamanan, tata kelola, dan kebijakan rekomendasi manajerial, dan ditutup dengan kesimpulan. Yang pertama ada profil organisasi. Organisasi yang menjadi subjek kasus studi ini adalah SMA Cendikia Nusantara, sebuah sekolah menengah atas swasta di Bandar Lampung dengan sekitar 800 siswa dan 65 orang tenaga pendidik dan kependidikan. Dalam operasionalnya, sekolah ini sudah memanfaatkan Google Workspace for Education sebagai tulang punggung komunikasi dan kolaborasi digital, di mana seluruh guru dan staf memiliki akun email resmi berbasis domain sekolah. Yang perlu menjadi perhatian adalah kondisi pengelolaan TI-nya hanya ada satu staf teknis yang menangani seluruh infrastruktur tanpa tim keamanan cyber khusus. Kondisi ini yang menciptakan celah signifikan dalam kemampuan mendeteksi dan merespon insiden. Masuk ke deskripsi insiden. Insiden yang terjadi adalah serangan spear phishing, yaitu phishing yang dikostumisasi untuk menargetkan kelompok spesifik. Dalam kasus ini, targetnya adalah akun email resmi guru. Modusnya, pelaku mengirimkan email palsu yang dirancang merupakan notifikasi resmi dari Google Workspace, meminta guru untuk memverifikasi akun mereka melalui tautan berbahaya yang sudah disiapkan. Setelah berhasil mendapatkan kredensial login guru, pelaku langsung memanfaatkan akun tersebut sebagai alat untuk melancarkan penipuan kepada orang tua siswa melalui email. Lalu ada kronologi. Jika kita lihat kronologinya, insiden ini berlangsung sangat cepat, hanya dalam satu hari kerja. Pukul 9 pagi, pelaku mengirimkan email phishing secara bersamaan ke 12 akun guru. 2,5 jam kemudian, pukul 11.30, 3 guru terjebak dan tanpa sadar memasukkan kredensial login mereka di halaman palsu. Lalu pukul 13 atau tepatnya pukul 1, pelaku sudah berhasil masuk ke 3 akun dan mulai mengumpulkan data kontak orang tua. 1 jam berselang, pukul 14 atau jam 2, email penipuan sudah terkirim ke 246 orang tua siswa menggunakan akun guru yang telah dikompromikan. Baru pukul 16.30 insiden ini terbongkar ketika orang tua menghubungi sekolah untuk mengkonfirmasi permintaan dana tersebut. Dan pukul 17 akun-akun tersebut akhirnya dinonaktifkan, artinya total waktu exposure mencapai kurang lebih 7,5 jam sejak kredensial dicuri hingga akun dinonaktifkan. Lalu, dari insiden ini, ada 3 aset utama yang terdampak. Yang pertama, akun email 3 guru yang sepenuhnya dikuasai pelaku. Kedua, data kontak 246 orang tua yang diekstraksi dan disalahgunakan. Lalu yang ketiga, reputasi dan kepercayaan publik terhadap sekolah. Jika kita analisis dari perspektif triad atau CIA, ada 2 aspek yang terlanggar serius. Yang pertama ada confidentiality atau kerahasiaan terlanggar karena data kontak orang tua berhasil diakses tanpa otorisasi. Lalu integrity atau integritas terlanggar karena komunikasi resmi sekolah tidak dapat lagi dipercaya.
Orang tua tidak bisa membedakan mana pesan asli dari guru dan mana pesan penipuan. Dan ada pelanggaran parsial pada availability karena 3 akun guru di nonaktif lebih dari 24 jam sehingga mengganggu operasional komunikasi sekolah. Lalu, identifikasi aset dan ancaman. Jika kita petakan lebih rinci, aset dengan kritikalitas paling tinggi dalam kasus ini adalah akun email guru karena menjadi pintu masuk utama sekaligus kanal komunikasi utama sekolah. Data kontak orang tua dan reputasi institusi berada di level kritikalitas tinggi. Dari sisi ancaman, keduanya berasal dari eksternal, yaitu phishing untuk mengkompromikan akun dan impersonation untuk melancarkan penipuan. Yang perlu digarisbawahi adalah bahwa ancaman eksternal ini bisa berhasil justru karena memanfaatkan kerentanan dari dalam, khususnya absennya kontrol akses berlapis dan rendahnya kesadaran keamanan pengguna. Lalu masuk ke kerentanan sistem. Ada 4 kerentanan sistematik yang saling memperkuat dan menciptakan kondisi ideal bagi pelaku untuk berhasil. Yang pertama, tidak adanya autentikasi 2 faktor. Padahal fitur ini tersedia gratis dari Google Workspace, namun tidak diaktifkan. Ini membuat pelaku bisa langsung masuk ke akun begitu mendapatkan kata sandi tanpa hambatan apapun. Lalu yang kedua ada literasi. Keamanan guru yang rendah sehingga mudah tertipu email yang tampak resmi. Yang ketiga, tidak ada prosedur dan SOP yang jelas untuk memverifikasi keaslian email mencurigakan. Dan keempat, tidak ada sistem monitoring yang bisa mendeteksi si aktivitas tidak wajar seperti login dari lokasi asing atau pengiriman email massal secara tiba-tiba. Lalu dampak dari insiden ini melampaui kerugian teknis semata dan menyentuh 4 dimensi sekaligus. Secara finansial, beberapa orang tua melaporkan sudah terlanjur mentransfer dana dengan estimasi kerugian per orang berkisar antara 3 hingga 7,5 juta rupiah. Secara operasional, 3 akun guru nonaktif lebih dari 24 jam sehingga komunikasi dan koordinasi sekolah terganggu. Lalu dari sisi reputasi, kepercayaan publik terhadap kemampuan sekolah yang melindungi data pribadi terguncang dan berpotensi mempengaruhi pendaftaran siswa baru. Dan dari sisi hukum, sekolah berpotensi menghadapi sanksi berdasarkan UU Perlindungan Data Pribadi Nomor 27 Tahun 2022 atas kegagalan melindungi data pribadi yang dipercayakan kepada institusi. Lalu risk matrix. Jika kita petakan di dalam matriks resiko, hampir seluruh resiko yang teridentifikasi berada di level high atau tinggi. Kompromi akun email dan penyalahgunaan data kontak berada di posisi likelihood tinggi dengan impact tinggi. Kerusakan reputasi meskipun likelihoodnya sedang, namun impactnya tinggi sehingga tetap masuk ke kategori high. Resiko serangan berulang juga high karena tanpa perubahan sistematik pola ini sangat memungkinkan terulang kembali. Hanya implikasi hukum yang berada di level medium karena bergantung pada seberapa baik sekolah merespon dan menindaklanjuti insiden ini. Dari evaluasi 3 kontrol keamanan, semuanya menunjukkan kelemahan yang signifikan. Dari sisi preventif, tidak ada 2FA, tidak ada filter anti-phishing yang efektif, dan tidak ada pelatihan kesadaran keamanan, sehingga tidak ada yang menghentikan serangan sebelum terjadi. Dari sisi detektif, tidak ada sistem pemantauan aktif. Insiden ini diketahui bukan dari sistem internal, melainkan dari laporan orang tua yang masuk. Ini menunjukkan betapa lemahnya kemampuan deteksi sekolah. Dan dari sisi korektif, meskipun tindakan pemulihan dilakukan, semuanya bersifat reaktif dan tidak berdasarkan prosedur tanggap insiden yang sudah disiapkan sebelumnya sehingga memperlama waktu respons. Lalu ada analisis kegagalan. Jika kita cari akar masalahnya, insiden ini bukan semata kegagalan teknis. Ada 3 pilar yang gagal secara bersamaan. Yang pertama dari sisi manusianya.
Guru tidak memiliki kemampuan untuk mengenali phishing karena memang tidak pernah dibekali pelatihan yang memadai. Lalu yang kedua dari sisi proses, tidak ada SOP penanganan email mencurigakan dan tidak ada prosedur respons insiden yang terstruktur. Lalu yang ketiga dari sisi teknologinya. Fitur keamanan seperti 2FA yang sebenarnya sudah tersedia tidak diaktifkan dan ini mencerminkan kegagalan tata kelola, bukan kegagalan teknologi itu sendiri. Lalu ada tata kelola dan kebijakan. Jika kita lihat dari sisi tata kelola, akar dari hampir semua kerentanan ini sesungguhnya berpangkal dari minimnya kerangka kebijakan keamanan informasi. Sekolah tidak memiliki kebijakan keamanan informasi yang terdokumentasi secara formal. Tidak ada peran atau jawaban resmi yang bertanggung jawab atas keamanan informasi, sehingga tidak ada akuntabilitas yang jelas. Guru dan staf tidak dapat pelatihan digital yang memadai. Tidak ada audit keamanan berskala sehingga kerentanan tidak pernah terdeteksi hingga insiden benar-benar terjadi. Dan tidak ada alokasi anggaran khusus keamanan informasi yang menghambat investigasi pada teknologi maupun pengembangan SDM. Lalu di sini ada rekomendasi manajerial. Berdasarkan seluruh analisis yang telah dilakukan, ada 5 rekomendasi manajerial yang perlu segera diimplementasikan. Pertama dan paling mendesak yaitu aktifkan 2FA wajib untuk seluruh akun Google Workspace tanpa pengecualian, karena ini gratis dan bisa dilakukan hari ini juga. Lalu yang kedua ada susun kebijakan keamanan informasi yang formal dan terdokumentasi sebagai panduan bagi seluruh aktivitas sekolah. Lalu yang ketiga, adakan pelatihan anti phishing secara rutin minimal 2 kali dalam setahun untuk guru dan staf. Lalu keempat, tunjukkan koordinator keamanan informasi yang bertanggung jawab penuh atas implementasi dan pemantauan keamanan siber sekolah. Lalu yang kelima, SOP tanggapan insiden dan komunikasi krisis agar ketika insiden terjadi, respons bisa dilakukan dengan cepat dan terstruktur. Lalu masuk ke strategi jangka panjang. Untuk membangun ketahanan siber yang berkelanjutan, ada 5 langkah strategis jangka panjang yang perlu dijalankan. Pertama, lakukan audit keamanan tahunan untuk mengidentifikasi dan menanggulangi kerentanan baru secara proaktif. Lalu yang kedua, alokasikan anggaran khusus keamanan dalam RKAS sebagai bentuk komitmen investasi. Lalu yang ketiga, terapkan prinsip least privilege di mana setiap pengguna hanya memiliki akses minimum sesuai kebutuhan tugasnya. Lalu yang keempat, enkripsi data sensitif dan lakukan backup secara rutin ke lokasi yang terpisah. Dan yang kelima, jalin koordinasi dengan Dinas Pendidikan untuk mengadopsi standar dan praktik terbaik keamanan siber bagi institusi pendidikan. Oke, sebagai penutup, insiden ini memberikan pelajaran yang sangat berharga. Serangan phishing berhasil bukan karena kecanggihan teknologi pelaku, melainkan karena absennya 3 hal sekaligus, yaitu kebijakan yang jelas, prosedur yang terstruktur, dan edukasi yang memadai bagi seluruh sumber daya manusianya. Keamanan informasi yang kokoh hanya bisa terbangun dari kombinasi harmonis antara kebijakan yang kuat, SOP yang operasional, dan manusia yang sadar akan keamanan. Sudah saatnya institusi pendidikan menggeser paradigma dan menempatkan keamanan informasi bukan sebagai beban, melainkan sebagai investasi strategis untuk melindungi akses dan reputasi jangka panjang. Demikian yang dapat saya sampaikan. Semoga analisis ini memberikan gambaran yang jelas tentang pentingnya manajemen keamanan informasi, khususnya di institusi pendidikan yang seringkali masih luput dari perhatian dalam konteks keamanan siber. Mohon maaf apabila terdapat kekurangan dalam penyampaian saya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.